Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang indah ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah adik-adik kami, ibu bertanya, apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita yang semalam? Ibu berharap kalian mengulang dan mengulang kembali pembelajaran kita. Kita harus tetap semangat belajar meskipun kita belajar dari jarak jauh pada masa pandemi saat ini. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran kelas 4 pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Pada subtema yang kedua, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran pertama dalam muatan bahasa Indonesia dengan materi kita adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, adik-adik, apa sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Nah, kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, adik-adik, setelah membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf teks tertulis dengan tepat. Tujuan yang kedua adalah setelah mengamati teks bekerja sama dalam keberagaman, peserta didik dapat menjelaskan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan tepat. Tujuan yang ketiga adalah setelah membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, peserta didik mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dengan benar. Tujuan yang terakhir adalah setelah membaca teks bekerja sama dalam keberagaman, peserta didik mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Nah, adik-adik, kita akan membahas pembelajaran kita ini dengan tujuan yang keempat tadi. Ya, itulah yang akan menjadi capaian kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu paragraf. Nah, apa sebenarnya paragraf itu? Ayo, kita pikirkan bersama. Nah, adik-adik, paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki satu gagasan pokok. Dalam arti di sini, adik-adik, satu paragraf itu harus memiliki makna, harus memiliki arti. Nah, kita lihat dulu. Apakah paragraf itu terdiri dari beberapa rangkaian? Iya. Yang pertama kita lihat, paragraf terdiri dari dua gagasan. Yang mana sajakah itu? Ya ini dia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, paragraf juga terdiri dari tiga paragraf. Yang pertama, paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Nah, kita masuk ke materi, pokok materi kita hari ini, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sebenarnya gagasan pokok ini? Apa sebenarnya gagasan pendukung ini? Mari kita lihat. Gagasan pokok adalah inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Nah, kita lihat dulu sebenarnya paragraf
Itu kita lihat tadi ada dari gagasan pendukungnya juga ada. Nah, apa gagasan pendukung? Ayo kita lihat. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Tambahan ini artinya adik-adik menambahkan, menjelaskan dari inti paragraf tersebut, menjelaskan inti atau gagasan utama tersebut, ya. Nah, misalnya ini adik-adik, gagasan pokok itu adalah inti atau ide utama sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan. Bisa kita umpamakan ini adik-adik dengan sebuah secari kertas atau sebuah semangka. Kita umpamakan dulu potongan semangka ada 5 biji. Kita gabungkan dia. Semangka yang pertama adalah menjadi gagasan utamanya. Dan semangka yang sebagiannya, potongan sebagiannya, itulah yang mendukung. Nah, dalam arti adik-adik, bisa kita lihat contohnya ini ada 3 benda. Sudah 3 benda, kita gabungkan menjadi satu. Kita gabungkan menjadi satu. Nah, inilah contohnya yang menjadi gagasan pokoknya. Berarti yang 2 lagi inilah yang menjadi gagasan pendukungnya. Yang 2 benda inilah yang menjadi gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokoknya ini. Ya, adik-adik. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada 1. Yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, contohnya 3 benda ini, 3 benda ini. Kita gabungkan. Nah, kita lihat tadi gagasan pokok pada satu paragraf hanya 1, yang lainnya pendukung. Sudah contohnya tadi sudah Ibu jelaskan. Ini 3 benda ini kita gabungkan menjadi 1. Sudah kita gabungkan menjadi 1. Nah, 1 diantaranya inilah menjadi gagasan pokoknya. 1 yang menjadi dibicarakan di sini. Contohnya inilah yang kita bicarakan. Nah, 2 lagi benda inilah yang mendukung benda yang pertama. Jadi inilah gagasan pokoknya dan inilah gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pokok bisa terdapat di awal kalimat, di awal, di akhir, dan di tengah paragraf. Contohnya benda ini tadi bisa jadi ini di awal, yang ini bisa jadi ini yang menjadi paragrafnya, gagasan pokoknya, tapi bisa juga menjadi yang di tengah-tengah ini, tetapi bisa juga yang ini. Nah, itulah yang akan kita cari nanti pada pembahasan kita berikutnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita masuk sekarang ke dalam contoh. Yang seperti Ibu bilang tadi, kita membahasnya ini ke dalam contoh untuk mempermudah kita. Nah, adik-adik, sekarang semua kalian sudah pada pegang buku kelas 4 kita kan? Tema 1, buka dulu pembelajaran kita yaitu subtema 2 tadi pada halaman 75. Nah, baca di sana apa sebenarnya yang mau kita baca itu. Kita lihat dulu. Ibu baca dari sini ya. Dan semua melihat. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasut. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama untuk melakukan percobaan. Nah, dari bacaan ini kita mau menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi gagasan pokoknya. Selanjutnya kita akan menentukan gagasan pendukungnya. Mari perhatikan pembahasan kita. Ayo. Nah, apa yang menjadi
Gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu dia yang menjadi gagasan utama. Arti gagasan utama itulah yang dibicarakan. Nah, apa yang menjadi gagasan pendukungnya? Yang menjadi gagasan pendukungnya dari gagasan pokok ini adalah yang pertama, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Rumah yang dimaksud di sini adalah rumah si Edo. Ya, yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Siapa yang dibahas di sini? Si Edo dan kelima temannya. Ya, nah yang ketiga, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilebur. Untuk apa ini? Ya untuk tadi percobaan tentang bunyi. Nah, yang keempat, Udin dan Beni membawa benang kasut melengkapi percobaan mereka tentang bunyi. Yang kelima adalah mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan yang terakhir adalah keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah mengerti yang mana itu gagasan pokoknya, yang mana gagasan pendukungnya dari yang sudah Ibu jelaskan? Nah, kalau sudah mengerti, silahkan dulu kerjakan LKS, lembar kerja yang sudah Ibu bagikan lewat grup kita. Yang sudah Ibu bagikan dengan grup kita. Nah, jika kita bekerja samanya dengan membentuk kelompok. Di rumah ada mama, ada bapak, ada kakak, ada abang. Ajak dulu mereka berkumpul bersama. Ajak mereka berkumpul menjadi teman satu kelompokmu. Itulah menjadi teman satu kelompokmu untuk mengerjakan LKS yang sudah Ibu bagikan. Oke adik-adik, kerjakan dulu LKS-nya. Ibu tunggu dalam waktu 3 menit. Hanya satu soal saja ya adik-adik. Oke, Ibu cek dulu. Ternyata ada yang sudah mengirimkan. Oh, bagus. Iya, Rani, oke. Kelompok si Rani sudah masuk. Iya, kelompok si Fania. Oke, Fani masuk. Mantap ya, Nak. Bagus, kelompok si Gabriel. Oke, bagus. Oke, nah yang lainnya silakan lebih detail mengerjakannya. Nanti akan Ibu koreksi jawaban kalian. Apakah sudah benar atau tidak. Coba Ibu koreksi yang pertama dulu ya, mengenai kelompok si Gabriel. Apa sudah benar ini? Oh iya, bagus Gabriel, sudah bagus kelompoknya ya Bang. Tingkatkan lebih baik untuk belajarnya nanti ya. Oke, nah adik-adik, karena waktu kita sudah semakin berjalan, kita lihat dulu apa yang menjadi akhir atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Paragraf terdiri dari 2 gagasan, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang saling berkaitan atau berkesinambungan. Yang kedua adalah gagasan pokok dapat berdiri sendiri. Artinya di sini adik-adik, satu paragraf itu bisa hanya gagasan pokoknya tanpa ada gagasan pendukungnya. Itu maksudnya ini. Nah, yang ketiga, gagasan pendukung sebagai pendukung dari gagasan pokok. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, 3 benda ini kita gabungkan menjadi satu. Salah satunya akan menjadi gagasan pokoknya, yang lainnya akan menjadi gagasan pendukungnya. Nah, coba kita lihat dulu grup yang di WA kita yang sudah dibuatkan tugasnya. Coba lihat tugasnya. Ada di situ tugas kita adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung
sudah ada di grup kita, yaitu halaman 76. Ya, di situ paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Itulah yang menjadi tugas kalian di rumah. Ibu berharap tugasnya dikerjakan dengan baik dan Ibu menunggu jawaban kalian sampai besok pagi. Tugasnya bisa diantar ke rumah Ibu, atau bisa juga diantarkan ke sekolah, atau bisa juga dikirimkan lewat WA. Ya adik-adik, baik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanya Ibu lewat WhatsApp kita nanti ya. Kita berdiskusi dari WhatsApp grup kita. Oke adik-adik, pembelajaran kita sampai hari ini. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Karena kita mengawalinya dengan doa, maka kita pun harus mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari kita dari COVID-19. Selamat bekerja di rumah dan salam sehat.